Bismillah wa subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Al-azizil alim adad kulli harfin kutiba wa yuktabu abdal abidi wa dadal zahiri. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bi wa bi ulumi fid darain amin. Kemudian kita sambung kembali pengajian kita. Maka jika lemah daripada qiyam, tidak bisa lagi berdiri sembahyang. Ini yang dimaksud darurat. Jadi sembahyang itu kalau dipaksa berdiri tidak sanggup. Bisa rabah enak. Nah itu bukan berarti kalawasan berdiri karena kecapean. Imamnya kepanjangan ayat, imam disalahkan. Bukan. Apabila kita itu berdiri dipaksa bisa berbahaya, itu maksudnya karena pusing, karena vertigo, karena migrain, atau mendatang sakit perut atau apalah. Kalau dipaksa berdiri bisa berbahaya, itu maksudnya. Maka jangan dibatalkan sembahyang. Duduk. Ini dibatalkan, boleh ke rumahnya. Coba. Kan banyak terjadi itu. Jangan pulang. Ini. Maka jika lemah daripada qiyam, lemah tuh kada mampu lagi Pak Ibu berdiri sembahyang. Karena mendatang apakah gemetar? Duduk, jangan batal, boleh ke rumah. Banyak ini terjadi nih. Jangan batal, jangan digagalkan ibadah itu, jangan. Nah, adakah ketemu? Apabila digagalkan, Bapak Ibu, digagalkan. Baampe sampai yang bersetop. Hendak beli ke rumah, dibatalkan. Pas meninggalkan ibadah. Yang benar apabila kita itu tidak bisa lagi berdiri, paksa, tidak bisa berdiri, berbahaya. Duduk, artinya tetap sembahyang, tapi posisinya dirubah jadi duduk. Nah ini, itulah Bapak Ibu pentingnya kita ini. Penting wajib menuntut ilmu wajib. Bahkan Pak Ibu, andai kata imam tuh meninggal dunia, sembahyang teruskan. Hanya beberapa orang yang batal dulu. Ini sejamaahan batal. Batal maksudnya jangan. Bisa kan imam itu diganti oleh makmum. Ini sembahyang wajib. Kalau sembahyang sunat bisa dibatalkan. Sembahyang wajib jangan. Imam meninggal dunia. Ada beberapa orang membatalkan sembahyang untuk menolonginya. Silakan. Tapi jangan semuanya dibatalkan, jangan. Teruskan sembahyang. Nah ini pentingnya. Duduk iya, kalau tidak sanggup berdiri lagi duduk, berarti tetap dalam keadaan sembahyang, tapi sembahyangnya duduk. Betapa sekehendaknya bagaimanapun cara dia duduk, betapa sekehendaknya itu bagaimanapun cara dia duduk, yang penting duduk sembahyang. Apakah duduk berkursi? Nah berarti bisa tuh Pak Ibu berdiri
berdiri nih, rukuk bisa, tidak bisa, turun menuju sujud tidak bisa, dia berduduk sembahyangnya boleh, karena dia tidak mampu turun menuju sujud seperti kita di lantai. Mungkin kakinya tidak bisa lagi dilipat. Ada yang seperti itu. Masa guru sembahyang kadang-kadang duduk, kadang-kadang berdiri? Bagi beliau tidak bisa, bagi kita bisa. Kan kita nih maaf kadang-kadang ada burung sangkanya itu nah. Kita nih maaf, kita nih tak dahulu buruk sangkanya, kadang-kadang kita kayak itu. Bisa juga Bapak Ibu, kalau dia itu berdiri bisa masih, rukuk masih bisa, tidak masih bisa, turun menuju sujud itu kan memerlukan satu, kaki melipat kaki, yang kedua pinggang. Ada yang Bapak Ibu kakinya melipatnya tuh nggak bisa lagi. Ulun punya murid Bapak Ibu itu hadir pengajian ulun itu perempuan, berjalan laju ke pasar, tetapi berduduk seperti dia ini nggak bisa. Berjalan laju, cepat dia jalan, tapi berduduk seperti bersila ini nggak bisa, karena ada tulang yang di sini yang ada masalah. Lalu rajin ngaji, masuk ke dalam bica aja diangkat oleh teman-teman beliau. Kaki beliau seperti ini di bica. Apabila pengajian diangkat, minta dudukakan di kursi, berunjur lagi. Ulun ditanya, apa buktian ini? Di sini guru ada tulang yang tidak bisa lagi dilipat. Ya Allah. Berarti si ini Bapak Ibu berdirian aja sembahyang. Berdiri sembahyang. Apa boleh sembahyang berdiri? Tapi berduduk melipat tuh kadang-kala lagi. Sembahyang berdiri, berunjur mak harus dibantu, turun tuh harus dibantu. Kayak apa guru? Ulun ini sembahyang berdiri, jar ulun bagus berduduk berunjur, karena pian kau berunjur. Nah, berdiri kawa, belipat kada kawa, tapi berduduk berunjur kawa. Nah, apakah memilih berdirian sembahyang atau berduduk aja? Kan berdiri kada kawaja turun menuju sujud. Kalau duduk di kursi masih bisa, melipat ini masih bisa. Kan ini yang kayak ulun ini kan duduk di kursi, kan betis ulun bisa melipat nih. Betis sidin kayak inian aja nah. Nah ini maaf apa nah. Nah kayak ini lihat ya betis ulun. Kayak ini aja nah. Nah lihat ibu-ibu. Melihat lapian kaki ulun lah. Nah kayak ini aja semua. Baik berduduk kayak pian. Karena melipat kaki yang di lutut ini gak bisa. Diangkat di kabica aja diangkat, kaki sini gak inian terus. Tapi kalau ini berjalan kawa aja, jar ulun berduduk aja. Kalau berdirian sembahyang kayak malaikat di langit pertama pulang. Malaikat langit pertama berdiri selamanya sembahyang. Baik berduduk, karena pin gak bisa lagi kan duduk yang seperti kita normal, tapi pin masih bisa berduduk berunjur. Silakan berduduk. Itu pun dibantu duduk yang berunjur tadi. Nah, tapi Bapak Ibu rajin menurut ilmu. Bicanya khusus sidin itu maksudnya tukang bicanya itu langganan sidin. Tetangga. Ya, tetangga rumah sidin bica diangkat oleh teman-teman sidin yang beginian itu. Hanya ada nama ngawani seiko. Untung ada. Rajin. Ulun tanyai kayak apa Bu? Mumpung berisi umur. Masya Allah jawabannya mumpung
masih berumur, mumpung masih berumur, kayak ya. Nah, berarti jangan dibatalkan. Kalau kita misalnya dalam keadaan berdiri mendadak pusing yang berbahaya, kalau kita paksa berdiri maka langsung berduduk. Jangan dibatalkan. Kenapa? Karena kita dalam ibadah. Meninggal dalam ibadah pun bagus Bapak Ibu. Kenapa jangan dibatalkan? Kalau dibatalkan berarti kita menyentuh ibadah. Padahal tidak bisa berdiri, masih bisa duduk. Nah, ini Pak Ibu yang kita tuh memang banyak terjadi. Kalau kayak ini pernah imam mendadak, mudah-mudahan jangan terjadilah lawan ulut. Imam mendadak di situ, berduduk imam, berarti ada masalah sama imam. Pertanyaan, apakah imam itu berduduk di posisi imam dan memimpin orang sembahyang? Nah, tidak bisa. Maka imam berduduk, makmum yang di belakang imam berniat posisi sebagai jadi imam. Bermajulah guru, bermaju. Si imam nang berduduk, geser sedikit, atau tetap di posisi imam. Yang di belakang itu bermaju daripada imam nang duduk. Berarti imam itu jadi makmum. Mendadak. Ada bisa teruskan imam, beliau tidak membatalkan. Nah, berarti imam yang mengganti bermaju sedikit. Karena dia tidak membatalkan. Nah, kalau ada pekah, ada kawah juga, baik buat. Sebab kan dia kan minta ganti tuh. Ada boleh jadi imam berduduk, si makmumnya normal berdiri. Berarti ada rukun sembahyang yang tidak bisa dilakukan oleh imam. Di antara rukun sembahyang berdiri betul. Si imamnya tidak bisa berdiri karena pusing mungkin, lalu duduk, si makmum posisi niat jadi imam, bermaju sedikit dari imam yang terdahulu. Imam itu kayak Pak Guru, mengarahnya pusing kau kalau mundur, awak kalau maju. Kalau saya ditanyai gak batal, ngapain kamu duduk? Tidak mau. Kalau ini terjadi bingung. Kalau ini terjadi, Pak Ibu bingung. Makmum yang di belakang imam bermaju posisi niat jadi imam, maju sedikit daripada imam yang duduk tadi karena beliau mendadak mungkin kepala pusing dan sebagainya. Biar sedikit maju, asal ada, berarti beliau sembahyang dalam keadaan duduk, berposisi jadi makmum. Berarti boleh lah, boleh makmum aja bisa jadi imam, imam bisa jadi makmum. Karena meneruskan memimpin tidak bisa. Nah, dikira makmum aja bisa jadi imam lah, imam pun bisa jadi makmum. Itu tidak membatalkan. Kalau yang sering kan imam batal, kita gantikan kan kayak itu. Lalu imam duduk, lalu imam jadi makmum, itu enak aja itu contohnya. Ini imam tidak membatalkan karena imam ini duduk, kepala beliau pusing, harus duduk, otomatis memimpin tidak sempurna, maka makmum yang di belakang imam maju posisi sebagai imam dan maju sedikit supaya imam yang duduk yang dia tidak bisa memimpin bisa tetap makmum sama kita. Jelas ya? Sampai maka itu agama Islam sempurna.
Kadada orang menuntut ilmu tuh Pak Aibu itu kadada nang puas kadada. Apabila mau menuntut ilmu kadada puas-puasnya. Kita nih mau menuntut ilmu kadada puas-puasnya. Makin kurang, makin kurang, makin kurang, makin banyak kekurangan kita, ilmu pengetahuan kita makin kurang. Kenapa? Mau menuntut ilmu. Dan duduknya duduk iftirash itu afdol. Nah, duduk iftirash seperti duduk tahiyat awal. Duduk iftirash seperti duduk antara dua sujud. Berarti posisi duduk kalau sembahyang itu berduduk, yang bisa melipat kaki duduklah seperti duduk iftirash, duduk tahiyat awal atau duduk antara dua sujud. Berarti kaki kiri di bawah pantat kita. Kalau duduk tawarruk itu namanya duduk tahiyat akhir. Kaki kiri kita di bawah kaki kanan kita, pantat kita di lantai. Kalau duduk iftirash, kaki kiri kita diduduki pantat kita. Ini ada orang sembahyang sama tahiyat akhir dengan tahiyat awal. Sama tanda orang itu pada berilmu begitu. Nah, sarik pulang orang lagi nak dulu pada tanggal ilmu. Ilmu itu luas. Bila ulun nih ngomong lah, nah itu tanda jauh kada ilmu. Kada ilmu itu bukan berarti memadakan orang tuh bodoh ada. Nah orang tuh baca Quran, jangan kada ilmu orang tuh artinya tajwidnya salah. Itu jujur yang ngalihai dikira panggilan orang maaf, orang mau manut ilmu lawan kada itu sama. Sekolah aja lain, pemikiran pasti lain. Nah ini pentingnya. Berarti duduknya nang afdal, duduk iftirash daripada tawarruk, seperti duduk tahiyat akhir. Jadi kalau sembahyang berduduk, Allah melipat kaki, nang paling bagus afdal itu ada duduk iftirash, seperti duduk antara dua sujud atau seperti duduk tahiyat awal. Jangan duduk tawarruk seperti duduk tahiyat akhir. Dan umpamanya tuh kayak apa duduk, kalau duduk iftirash, duduk tawarruk pada bisa juga berhunjuran kayak ada kawan juga pakai kursi bangku. Nah itu jenis duduk apa Ibu? Duduk bisa di kursi atau di bangku. Duduknya bisa seperti iftirash. Kalau ada kawan-kawan ada kawan juga ulun sakit gurih menduduki kaki ulun sakit gurih, duduk nang jempir iftirash tuh sakit ulun di kaki ulun asam urat diduduki makin sampai sakit gurih. Duduknya duduk tawarruk. Duduk tawarruk sakit gulai, pinggang ulun sakit gulai. Karena duduk tawarruk tuh kayak duduk tahiyat akhir. Kalau guru sakit gulai pinggang ulun nih gulai. Ada radang ginjal gulai. Bakursi, bapangko, bebisol gulai, kulit ulun gulai. Ada awal lagi berduduk kerusakan lah. Maka jika lemah daripada duduk sembahyang ia berbaring
barabahan. Nah, adalah kada sembahyang. Nang ini mah ngaji tamat sembahyang. Sedang belum mati tamat sembahyang. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah. Maaflah saya ulun sayang lebih ya. Apabila ada orang mengaji ilmu tingkatan tinggi, ada dalam sembahyangnya tinggalkan. Selama kita banyak baik gue nang tak aja tamat sembahyang banyak. Ada sedikit uang nang tamat sembahyang itu ada sedikit. Awak sehat, gagah aja orang, berjalan laju. Ada sembahyangnya, ya. Tapi gure si gitu ada sembahyang gure pina bagus cara jeki, dilojong, dilanjur, diistidhaj. Iya, ini ada orang ulun gure imba sembahyang rezeki ulun sakit gure kawan ulun gara-gara ada sembahyang rezekinya meningkat, dirojong, diistidhaj, dilanjur. Jangan diukur pakai itu gara-gara ada sembahyang lihat guru bagus rezekinya. Hati-hati depan diri itu tuh. Kalau dicabut Allah iman bisa merusak iman itu. Orang ada sembahyang tuh baik-baik sudah bermasalah dengan Allah Taala. Orang tuh ada sembahyang sudah bermasalah dengan Allah Taala. Mana baiknya bermasalah sama Allah ada baiknya lalu sedikit-sedikit ada baiknya lagi. Nah ini. Nah, ada kawal lagi berduduk sembahyang, ada kawal pinggang sakit, pantat sakit, sarabes sakit sudah kasihan. Napa nih? Berbaring. Jangan berduduk kawal langsung berbaring sembahyang. Ada boleh, ini ada urutannya, ada urutannya. Pian nang kayak ini pai buena. Ini nih kita kaji nih. Andai kata kita ini ditakdirkan Allah umur panjang-panjang semuanya lah. Amin. Tapi kadang kau berduduk lagi sembahyang, pian berapa lagi sembahyang. Kada bingung, ada bingung pak ya. Berbaring. Dan jika lemah daripada berbaring, kadang awal lagi. Berbaring itu ya miring. Miring itu kayak orang meninggal. Ini ini kan kiblat nih, kiblat. Berarti kepala di sini nih, kaki ke sana, miring. Kalau miring tuh berbaring itu miring, kepala di sini, kaki di sana, karena sana kiblat. Seperti orang meninggal dunia diletakkan seperti orang meninggal dunia, yang diletakkan di yang lahat. Seperti itu sembahyang. Kalau dia nggak bisa lagi berduduk, miring dulu. Ada kawal miring gue pinggang ulun sakit guru ya. Di sini ulun sakit guru ya. Terus apa lagi? Dan jika lemah daripada berbaring sembahyang ia lantang jar kita orang kampung berarti lantang. Berarti lantang tahu berarti lantang. Berarti kepala di situ kaki ke sana. Tinggi dikit. Nah kayak di rumah sakit tuh lah Bapak Ibu. Tapi punya kada kawat. Menghormati waktu dulu. Di rumah sakit tuh kan tuh lipang tuh bisa dianu toh. Itu nang sendirian, kawat diputar-putar, tapi mencucukkannya ya jangan tarik bebannya rumah sakit kena. Kecuali bisa posisinya sebentar untuk sembahyang. Sempat Bapak Ibu ulun merawat abah waktu opname di rumah sakit.
Maarahkan ke ini bah cara sembahyang pian. Ada kau miring pian telantang. Dan tinggikan kepalanya dengan umpama bantal. Nah, berarti kaki ke sana, letakkan bantal di bawah kepala beliau. Kawalah Bapak Ibu memelihara orang tua kalau ada ilmu ada kau. Kita nih suatu saat Bapak Ibu bisa sakit. Ada sembahyang kan? Ada kawa wajib sembahyang. Yang ada sembahyang lagi tuh akalnya hilang, alias kada sadar, pingsan, koma, bukan wajib waktu itu. Apabila sembuh, pulang sembahyang. Selama dia tidak sadar, seperti koma tadi. Abah ulun 4 hari 4 malam kada sadar. Di rumah sakit Kandangan Hasan Basri. Karena diponis dokter cuci darah. Kami kada mencuci, ingat dulu pakai obat-obat kalau tak hanya belum kada sadar. Nah itu langsung cuci 4 hari 4 malam baru sadar. Maka 4 hari 4 malam yang ada sadar di Koko karena sidin sudah sadar. Ya itu tuh Pak Ibu itu. Selama tidak sadar, tidak ada kewajiban sama beliau. Sadar, muncul kewajiban. Minta maaf. Kita orang menuntut ilmu. Kita nih, yang hadir nih, menuntut ilmu. Biar dapat ilmu. Kalau sudah pagi ini kita nggak sama. Banyaklah orang di rumah sakit tuh. Nang garing-garing itu sembahyangan banyak ada. Hah? Nah, biar ilmu sembahyang menghormati waktu. Barabahan orang di rumah sakit. Anaknya pada mau nuntut ilmu, dilihatkan mama garing ada sembahyang. Dilihatkan dibiarkan abah garing ada sembahyang. Coba kita menuntut ilmu pagi ini nah awal ma'ayat sembahyang. Ada kau bau gunakan, ulun wudu yang kan, ada kau kebanyakan mencucukkan jarum, banyak benar perbentangan, hormati waktu. Dalam kitab Al-Qawaidul Mukhtarah, siapa yang sakit tapi tidak sembahyang, padahal masih bisa sembahyang dalam keadaan sakit, selama akalnya sehat, tidak sembahyang menghormati waktu pada mau juga, maka apabila dia ditakdirkan Allah meninggal dalam keadaan sakit, meninggal dalam keadaan maksiat, dalam kitab Al-Qawaidul Mukhtarah ada sedikit Pak Ibu orang sakit pada sembahyang, meninggal dalam keadaan maksiat karena masih bisa sembahyang menghormati waktu. Untuk ilmu mengaji itu ada menunggu waktu sembuh lah guru. Kalau sembuh Pak Ibu, kalau meninggal menghormati waktu aja. Ada bapak ada berwudu, ada bapak ada bertayamum, ada bapak ada menghadap kiblat. Nah, ulun menyampaikan kayak ini nah di mana-mana, mau di sini kada tahu kita karas ulun kita yang panggil. Nah, karas ulun, karas dipadakan karas. Ulun nih di dalam ceramah nah menyampaikan nang kayak ini karas gitu. Ngalih untuk dasar pemarasan orang. Nah, padahal ulun memadahkan nah dalam kitab kayak ini.
Kenapa nang karas itu orang tuh menyebut ulun karas? Iya kada pernah mendengar kira-kira. Atau kada tapi mengaji masalah nang kayak ini lah. Ya Allah, ada sedikit baik orang gering, padahal sebenarnya kau menghormati waktu. Sembahyang seadanya, ada sembahyang menunggu sembuh, salahnya makin memburuk, makin ya melemah, meninggal dari kain osnya. Tapi guru dinaik sidin kain meninggal ditobakan Quran bubuhan dan apa anak-anaknya bujur malah layakannya tadi bukan maksudnya. Mengqada'akan lain lagi itu setelah meninggal. Waktu hidupnya Nina dalam keadaan maksiat sudah. Yo, ini apalagi sehat kada sebagian. Awalah Bapak Ibu memahami keterangan ulun yang ini. Ini ilmu ini Bapak Ibu memahaminya apa? Ilmu itu bukan turunan. Abahnya alim, anaknya belum tentu alim kayak abahnya. Mun penampilan kira-kira awal dituruti. Gaya-gaya berpandir kawal dituruti. Itu ciplakan, fotokopian, ngarang fotokopian kepada asli. Ulun nih kada diciplakan-ciplakan seadanya. Mengarang fotokopian asli lah. Nina, mak tahu pian sudah. Untung kita nih mau mengaji. Andai kata Bapak Ibu kita nah hadir kita nih. Anak kita kada paham masalah nangka ini, inya kada mau mengaji. Minantu kita kada paham masalah nang ini, kita dalam keadaan sakit, kada panik kita, sembahyang kita seadanya semampu kita, menghormati waktu. Karena wudhu kita harus dibantu, nang disuruh kada paham. Terpaksa kita seadanya kita berebahan kita berbaring sembahyang. Paling-paling nak Anda akan pembantal di kepala abad. Dia hendak akan anak angkat lagi takbir, kada kau angkat tangan juga berisyarat tadi lagi gerakan sembahyang takutnya bacaan berbaca bapak bapian tadi sembahyang memaksa diri anak ada paham. Coba kayak apa Bapak Ibu awalan dipaksanya apa ya? Memaksa diri ya Allah Ta'ala tuh bahaya maha pengampun harap yang pandir inya ini kitabnya dan kayak ini nah orang wah ini bepandirnya beda dulu sesuai dengan aturan kita pada tahu ulun nih lucu di telepon seseorang telepon berapa sekarang pilih umur ya nanti bu pada jam panggilan tak terjawab ya takkan ulun lah rancak memanggil berarti penting berapa garang umur jadi ceramah nangka itu guru sekompol tuh pak Pak 21 sudah awalnya pin umur berapa menanya kayak itu oh paham bang belum sudah pian bang berapa umur kita ketanding umur udah lo itu dulu pian berapa umur ulun umur 25 berarti guru sekompol meninggal pian umur hanya 4 tahun guru sekompol sudah wafatnya 21 tahun nang menelepon ulunnya umur 25 hendak membela guru sekompol mengajinya kan sampat iyalah berarti 4 tahun ya baru ulun umur 45 naik 46 sudah 46 oh iya ajar nah ayo kita berilaan
Belum lagi ulun tanyai kitab apa nampian kaji lawan guru sok kumpul waktu guru sok orang hidup. Apalah. Ulun tanya kitab awal pian ngaji lawan guru sok kumpul waktu di pengajian majelis Allah. Kitab apa nampian kaji? Bagiannya Pak Ibu. Nah, imbahnya berbaring Pak pada kawan kecelantang lo tadi. Bantal diandaki supaya berhadap ke kiblat, melainkan jika ada ia di dalam Ka'bah. Hebat ini di dalam Ka'bah, baik-baik, Masya Allah. Melainkan di dalam Ka'bah, padahal ia beratap dan isyarat ia dengan kepalanya bagi rukuk dan sujudnya. Berarti kalau ia di dalam Ka'bah ada sebab bantal-bantalan, artinya membantal tuh kadang harus menghadap kiblat karena di dalam Ka'bah tuh sudah lingkaran kiblat semua. Ayo Bapak Ibu, ya Allah. Hal beratap kiblat anunya Ka'bahnya sudah ada dan isyarat ia dengan kepalanya. Kepalanya kayak itu Bapak Ibu. Ini lihat ulun. Itu isyarat kayak ini rukuk. Kepala sedikit diguyang-guyang akan. Jangan kayak dibingkok-bingkok, jangan. Asal ada kepala itu bergerak, isyarat rukuk. Lihat Bapak Ibu. Ikan sembahyang berubah kalau udah jalan kalau isyarat gerakan rukuknya kepala. Isyaratkan gerakan tidaknya kepala semua udah. Bagi rukuknya dan sujudnya, dan dijadikan sujudnya rendah daripada rukuknya. Nah, berarti kalau kepala sedikit aja rukuknya ini, lihat kepala ulun. Dikisah berubah lah ulun lah. Sujud tinggi sedikit Allah. Nah, beda kalau anu gurih kada kawal lagi gurih digerakkan seadanya. Ya Allah. Maka jika lemah daripada demikian itu, hendaklah ia isyarat dengan kelopak mata. Nah, bepajam bebuncilang. Kepala ada kawal lagi. Di sini kada kawal lagi, Pak digerakkan leher ini pakai kelopak mata isyarat. Lihat ya. Apa? Pakai kelopak mata. Dan tiada wajib. Wah, wallahu a'lam. Apa jamnya sudah nah? Nah, berarti sampai kelopak mata minggu kaina pulang. Pengajian lah guru sampai bulan puasa. Pengajian kita di sini insya Allah. Minggu depan kan sorenya tuh kaina tuh orang Ruqyatul Hilal. Nah, insya Allah kita sampai bulan puasa pengajian. Niatakan mudahan kita selama sehat awal datang pengajian kita. Mudah-mudahan. Al-Fatihah. Iya. عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين واعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحيم واعف عنا يا ارحم الراحمين يا مولانا يا مجيب يا حاضر لا يغيب توسلنا اليك بالحبيب تقضي حاجاتنا يا الله تقضي حاجاتنا يا رحمن تقضي حاجاتنا يا رحيم والمسلمين الطريق صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم